Dan nanti kalau waktunya nggak ada, minimal kita sudah dapat keberkahan dan pahalanya. Karena baca Al-Quran itu Masya Allah, satu huruf itu Allah kasih garansi minimal 10 kebaikan. Keberkahannya luar biasa. Surat Al-Balad, surat yang ke-90, urutan mushafnya ya. Urutan di dalam mushaf, surat yang ke-90. Kalau urutan turunnya itu urutan yang ke-35. Urutan ke-35 turunnya ayat, turunnya surat ini ke-35. Tapi kalau urutan tertulisnya di mushaf dari 114 surat itu urutan yang ke-90. Ayatnya terdiri dari 30. Hurufnya, hurufnya nggak ada penjelasan nih. Hurufnya banyak. Setiap huruf minimal 10 kebaikan. Mari kita baca dulu. Ayatnya 20 ayat. Oh iya. 20 ayat ya. Ini angka 20 atau 30? 20, ya betul. Ya, saya bacakan ini. Nuzuluha fit tartib al-khamisah wal 20. Kemudian wahya isruna ayat, betul, ibu lebih pintar. Wahya isruna ayat, 20 ayat. 20 ayat hurufnya banyak. Kita baca dulu. Nanti kalau kita sampai kepada tafsirnya juga alhamdulillah. Tidak, kita juga cukupkan dengan membaca saja. Nanti penjelasannya, tafsirnya pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Kita tadi udah ngaji prolognya itu 3 poin ya. Penting-penting yaitu 3 poin. Baik, kita baca. Saya membaca terlebih dahulu, kemudian nanti ibu-ibu menirukan atau melanjutkan sesudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain.
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, kita baca sedikit muqaddimahnya saja. Jadi surat Al-Balad, Al-Balad namanya surat Al-Balad. Ada yang menyebutnya dengan surat La Uqsimu. Al-Balad artinya negeri. Surat Al-Balad itu surat negeri. Maksudnya di sini adalah negeri Makkah, ya kan? Nah, ini termasuk surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah berarti turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Terdiri tadi dari 20 ayat. Terdiri dari 20 ayat. Urutan penulisannya di mushaf itu urutan yang ke-90. Tapi ayatnya itu atau surat ini turunnya urutan yang ke-35. Kan? Nah, mungkin kurang lebih isi kandungannya nanti tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang kemuliaan kota Mekah, Nabi Muhammad tinggal di situ dan seterusnya. Kemudian juga membahas tentang bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khususnya kepada umat manusia dan umumnya kepada seluruh makhluk ya. Allah berikan dua jalan pilihan, alam naj'alu ainain, Allah berikan juga dua mata, dua bibir dan seterusnya. Itu semua adalah bukti dari kemuliaan Allah, karunia Allah kepada para hambanya supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kaji nanti untuk kandungannya dan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan yang sekarang ini cukup kita membaca saja sambil kita tadi sampaikan yang sangat penting juga adalah prolognya. Prolog kita mengaji ya, supaya kita tetap istiqomah, semangat, selalu berdoa supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi yang dipesankan. Yang pertama, kita tidak boleh hanya fokus kepada hablum minallah saja, tapi kita harus baik. Pernah ada hadis sahabat
pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita, seorang ibu, kalau di malam hari itu qiyamul lail, di siang hari itu puasa. Pokoknya hablum minallah sangat bagus, tapi dia suka ngomongnya ketus, nyakitin orang, interaksinya dengan warga tidak bagus. Bagaimana orang ini wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, orang ini ia finnar, dia akan jadi penghuni neraka. Artinya dia dosa. Ya nggak selamanya kekal gitu kan, karena dia orang baik, orang soleh. Tapi tetap saja bagusnya kita bukan hanya baik kepada Allah, tapi harus baik juga dengan sesama, ya kan. Nah, interaksinya bagus, saling memaafkan, halal bihalal. Yang kedua, tadi pesannya perbaiki hablun minan nas. Perbaiki hablun minallah. Yang ketiga, selalu banyak berdoa supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukti bahwa Allah berkenan menerima ibadah kita manakala kita tidak kapok, tapi kita masih mau melanjutkan istiqomah. Baik, itu barangkali ringkasan dari kajian kita. Apabila ada yang mau ditambahkan, monggo. Kalau tidak, kita cukupkan. Oh, silakan. Ya, kalau dibunyinya hadisnya itu yang dibaca saja. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, Iqra'u al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu, maka sungguhnya dia Al-Qur'an ya'ti, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat, li ashabihi, kepada yang membacanya. Kita membaca Al-Quran kan bisa juga dengan membaca seperti ini, ya kan. Bisa juga kita yang hafal baca Fatihah kan Al-Quran juga. Kemudian ayat-ayat ayat kursi dan seterusnya. Tapi semakin kita banyak membaca, berarti peluang kita mendapat syafaatnya semakin banyak. Bahkan derajat seseorang itu nanti di akhirat itu, gimana ketinggian kemuliaan itu tergantung seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Dikatakan dalam hadis, qila, dikatakan kepada mereka orang-orang yang masuk surga itu, Iqra' warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Jadi orang-orang yang masuk surga itu nanti dikatakan, wahai fulan, terus kamu baca. Terus kamu baca sebagaimana dulu kamu di dunia itu sering membaca Al-Quran. Sesungguhnya nanti tempatmu, derajat kamu di surga itu di akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita membaca, kan, maka semakin bagus. Gak usah kita takut bacanya. Kan saya bacanya masih salah-salah Ustaz. Ya kalau salah-salah kita nggak mau belajar lagi, nggak benar. Tapi kalau kita lagi mau belajar, salah itu nggak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, bacanya bagus, panjang pendeknya tepat, makronya tepat, ya kan? Itu nanti dimuliakan, derajatnya ditinggikan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Quran. Wa yata'ta'u fihi, terbata-bata, wa huwa syaqun alaihi, kena kesulitan. Belajar dulu nggak pernah belajar. Bapaknya nggak pernah ngajarin, dia juga suruh belajar, bandel nggak mau, bisa akhirnya udah terlanjur nggak bisa. Baru belajar udah tua. Karena belajar sudah tua gimana? Susah. Baca mau bunyi A aja nggak bisa, A nggak bisa. Bisanya nga aja. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Kalau saya dulu dipanggil itu bukan solihin tapi solikin.
Bisa alhamdulillah, nggak bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kalau kayak gitu? Orang yang membaca Quran terbata-bata karena susah. Ya, maklum kita bukan orang Arab, apalagi udah tua lagi berbelanja. Itu Allah kasih dua kebaikan. Kebaikan membacanya yang susah-susah Allah apresiasi, ini orang udah susah pun dia mau belajar. Yang kedua mau ditolong. Jangan ada yang putus asa untuk belajar. Biar nanti dicatat sama Allah walaupun kita belum bisa, ini si fulan ahli Quran karena dia lagi mau belajar gitu. Soalnya itu orang nggak mau belajar, itu mau apa ini belajar. Kalau kasih otak, otaknya untuk apa? Memori manusia itu, khususnya untuk orang Indonesia itu yang nggak mau berpikir. Makanya ada apa anekdot, ada itu apa namanya guruan gitu ya. Katanya kalau tempurungnya orang Indonesia itu kalau dijual itu paling mahal. Kenapa? Karena otaknya itu masih belum kepake, nggak mau mikir. Yang lain ada di etalase itu dijar otak orang Jepang. Itu udah hancur-hancuran ini udah dipakai itu nggak laku. Otak orang Amerika. Ini juga udah banyak dipakai. Ini orang itu nih. Ini otak orang Indonesia ini. Masih ori, nggak pernah dipakai, orang nggak mau mikir, belajar nggak mau, ya kan? Itu. Jadi jangan. Jadi insya Allah setiap kita membaca, setiap bacaannya itu Allah kasih apa? 10 kebaikan. Dan itu nanti akan menjadi syafaat. Allah Maha Kuasa, entah itu diwujudkan dalam bentuk apa, nanti akan memberi pertolongan kepada kita. Jadi ada puasa dan baca Quran nanti di hari kiamat datang untuk memberi syafaat. Ada hadisnya itu. Ada hadis tentang bahwa puasa dan membaca Quran akan menjadi syafaat. Cukup ya, insya Allah kita cukupkan. Nanti mau ada Pak Ferry dari MK Peduli Umat, Madinatul Quran Peduli Umat, mungkin mau silaturahim, monggo. Bila nanti ada yang berkenan untuk berinfak, untuk memberi bantuan kepada anak-anak kita yang sedang menghafal, dipersilakan. Kita cukupkan. Mari kita tutup kita tutup dulu. Nanti biar langsung ke Pak Ferry. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita, memberkahi ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau ada yang sampaikan? Pakai ini. Tolong, enggak usah. Waalaikumsalam. Ya. Oh, iya, baik. Makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat ya Ibu.